Hai, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Sekarang kita akan lanjutkan interview dan podcast bersama Cheng Daovan dan Nicholas Tesla. enggak. Nicholas Kokalis ya. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana penambangan Pi bekerja dan menggunakan Node. Dan semoga memahami tentang apa yang sudah disampaikan Cheng Daovan tentang nodes ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu apakah nanti akan terhubung dengan kripto lain. Karena banyak teman-teman juga banyak teman-teman juga yang penganut GGV mengatakan kalau Pi Network bukan seperti kripto yang lain, tidak akan terhubung dan menjadi sebuah mata uang bla 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 bla. Di sini akan dijawab langsung oleh Bapak Nicholas Kokalis ya, dijawab langsung oleh Bapak Nicholas Kokalis bahwa nantinya Pi Network akan sama dengan yang lain dan akan terintegrasi seperti di yang lain gitu ya. Langsung saja kita lihat videonya. Yuk kita tonton bersama-sama. Kita gedein volume dan ini dia. Bukan ini ya, bentar. You guys envision Pi Network ever interacting, or Pi Network users ever interacting with their Pi tokens on other chains, right? Is it going to be this cross-chain future with, bridges or atomic swaps, or is it kind of going to be maybe like one blockchain to rule them all? What's your guys' view? Oke. Saya jelaskan lagi bahwa di masa depan apakah Pi Network nanti akan bergabung dengan jaringan lain seperti Atom ya, dan atau jaringan-jaringan lain BNB gitu ya. Dari sisi pertanyaan dari Masnya tadi yang ngasih pertanyaan. Dan ini adalah jawaban dari Nicholas, apakah kita nanti berintegrasi dengan kripto lain di wallet lain, mungkin dipindahkan ke wallet lain dan tidak, kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Oke, kita dengarkan apa yang dijawab oleh Nicholas Kokalis. The limit. We are not here to or atomic swaps, or is it kind of going to be maybe like one blockchain to rule them all? What's your guys' view? Well, the sky's the limit. We are not here to enclose the world in just one technology. We are always open to collaborate with other technologies. We believe in open standards and open networks. We see what happens with platforms when they become too enclosed and the power that comes with that, and also the impacts that they have to consumers. There's even in the news lately about new recent policies that the various mobile application platforms are constantly changing to enforce different rules. So we are always open. We expect that there's benefit in collaboration between platforms, of course. Yes. Oke, sudah. Oke, semoga dipahami sama teman-teman ya. Jadi intinya nanti Pi Network akan berkolaborasi dengan yang lain, tapi saat ini masih di tahap tertutup. Kenapa memiliki tahap tertutup? Karena masih banyak sesuatu yang harus dipahami, bukan dipahami, tetapi harus dibentuk. Dalam artian ada beberapa kebijakan-kebijakan dalam sebuah negara, kebijakan-kebijakan dalam sebuah platform yang nantinya harus setara. Nanti ketika sudah setara dan bisa berkolaborasi, itu akan berkolaborasi. Karena kalau tertutup banget dan tidak dibuka firewallnya, kalau kalian tahu tentang firewall, sudah dijelaskan di white paper tentang firewall. Saat ini masih ada firewall yang dikunci atau firewall yang masih aktif di dalam Pi Network, sehingga tidak dapat walletnya itu seperti wallet lain yang dimana bisa dimasukkan dengan kripto lain atau dikirim ke kripto lain gitu ya. Pi Network atau Bitcoin dikirim ke kripto lain. Nah, nanti pada saatnya akan membutuhkan namanya kolaborasi tersebut untuk pengembangan lebih lanjut. Mungkin Atom, BNB, ETH, Bitcoin juga akan masuk ke wallet, dapat masuk ke wallet. Begitupun Pi Network dapat masuk juga ke wallet lain. Itu teman-teman. Dan dari kolaborasi tersebut pastinya Pi Network juga akan bergabung dengan Web3 bersama-sama kripto lain, dan ada banyak dApps atau DeFi yang akan bisa digunakan oleh Pi Network juga. Karena contoh kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, terus BNB, terus apa lagi ya?
jaringan file itu juga sudah memiliki dApps-nya masing-masing, sehingga mereka bisa kolaborasi antar dApps ya, contoh Bify ya, atau PancakeSwap ya, atau apa itu namanya, OpenSea. Nah, OpenSea itu sudah bergabung dengan Solana, bergabung dengan Ethereum, dApps-nya sudah bergabung dengan apa-apa gitu ya. Terus ada DeFi lain ya, intinya yang berwujud tentang finansial gitu, pinjam meminjam. Nanti akan bergabung juga P-Network dengan DeFi yang sudah ada di Web3. Karena kan P-Network juga menggunakan Web3, sehingga nanti akan bergabung jadi satu gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Kita selanjutnya akan bahas strategi di market kripto lesu. Nah, ini penting ini. Ini harus penting didengarin. Kalau bisa semua pioner harus mendengarkan strategi di market kripto lesu. Kenapa? Karena di situ akan membuktikan bahwa yang namanya crypto P-Network itu bukan stable coin. Nah, itu juga akan menjadi penolak bala. Bukan penolak bala ya. Kan banyak nih persepsi P-Network yang masih menganggap bahwa P-Network itu stable coin, mata uang yang stabil gitu ya. Di sini ini kalau nggak salah sih Nicholas yang jawab. Nicholas atau Ching Dovan ya yang jawab. Oh ya, Nicholas yang jawab bahwa ini adalah strategi yang digunakan oleh core team agar tidak ikutan di market kripto lesu. Yang mengartikan nantinya adalah bahwa P-Coin atau P-Network itu tidak mengikut market yang naik turun dam dan pump gitu, dan membuktikan juga bahwa kalian salah tentang stable coin dan market P-Network yang stabil ya. Ditunggu saja videonya untuk berikutnya, jadi biar lebih punya wawasan yang baik dan tidak mudah dimanipulasi orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya ilmu, yang hanya mementingkan referral dan kepentingannya dia sendiri untuk mendapatkan koin lebih banyak daripada kalian. Jadi untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kalian dan wawasan yang baik, sehingga kita menjadi manusia yang lebih cerdas, selalu berpikir dahulu sebelum percaya dengan apa kata orang yang indah didengar telinga saja, tapi realitanya tidak gitu ya. Go, selamatkan dunia, selamatkan negeri ini dengan wawasan yang baik. Kita semangat belajar dan happy petir. Bye bye. Salam wawaras dari saya Yohanes Ageng Prayoga, dan kita lanjutkan di topik berikutnya. Dah.